Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutita Syaula Limin, NIM B1A11972, kelas G 2019. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dari PPT saya. Materi dan energi. Materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan ruang. Wujud zat ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam zat. Massa suatu benda selalu tetap dimanapun benda itu berada. Perubahan materi. Perubahan fisika, es menjadi air, air menjadi uap. Perubahan kimia, kayu atau kertas dibakar berubah menjadi abu. Perubahan fisika, lilin meleleh. Perubahan kimia, besi berkarat. Perubahan fisika, pelarutan garam. Perubahan kimia, nasi menjadi basi. Perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan wajah materi. Perubahan kimia atau reaksi kimia yaitu perubahan yang menghasilkan materi baru. Ciri-ciri perubahan fisika: yang pertama, perubahan bersifat sementara. Yang kedua, tidak menghasilkan zat baru atau partikel penyusun yang sama. Yang ketiga, yang berubah hanya wujud dan ukuran zat, atau gas menjadi air dan sebaliknya, air menjadi padat dan sebaliknya. Ciri-ciri perubahan kimia: yang pertama, perubahan bersifat permanen atau tidak dapat diubah menjadi zat kimia. Yang kedua, terjadi perubahan susunan zat. Yang ketiga, biasanya disertai dengan suatu perubahan yang dapat diamati, yaitu adanya gelembung gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Yang terakhir, menghasilkan zat baru. Unsur. Unsur adalah zat yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Suatu unsur bisa dituliskan dalam bentuk lambang unsur. Berdasarkan aturan J.J. Berzelius, penulisan lambang unsur mempunyai aturan sebagai berikut. Yang pertama, lambang unsur yang terdiri dari satu huruf memakai huruf kapital. Contoh H, O, N, K. Yang kedua, lambang unsur yang terdiri dari dua huruf memakai huruf besar pada huruf pertama dan huruf kecil pada huruf kedua. Contoh Al, Mg, dan Na. Senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Sifat senyawa sangat berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Perbedaan campuran dan senyawa yaitu campuran terbentuk tanpa melalui reaksi kimia. Kalau senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Campuran, perbandingan komponen penyusunnya seimbang. Senyawa, perbandingan komponen penyusunnya tetap. Campuran, komponen penyusunnya memiliki sifat masing-masing. Senyawa, komponen senyawa kehilangan sifatnya semula. Campuran, komponen penyusunnya dapat dipisahkan dengan cara fisis. Senyawa, komponen penyusunnya dipisahkan dengan reaksi kimia. Energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu objek memiliki energi jika dapat menyebabkan perubahan sesuatu. Energi berubah dari satu bentuk ke bentuk yang berbeda. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Contoh, energi mekanik berubah menjadi energi listrik. Energi listrik berubah menjadi energi bumi. Energi kimia berubah menjadi energi listrik. Perkembangan penyusunan unsur menurut 1.
Triade Dobereiner 1817, kedua daftar Mendeleyev 1869, yang ketiga sistem periodik modern. Triade Dobereiner adalah orang pertama yang menemukan adanya hubungan antara unsur dan massa atom relatif. Pada tahun 1817, dia memasukkan unsur tersebut ke dalam 3 kelompok unsur atau triad yang memiliki sifat yang sama. Daftar Mendeleyev. Lothar Meyer dan Dmitri Ivanovich Mendeleyev menemukan hubungan yang lebih terperinci antara massa atom relatif dengan sifat unsur. Pada tahun 1899, Mendeleyev berhasil menyusun suatu daftar terdiri dari 65 unsur kimia untuk menyusun daftar unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif, dikenal dengan nama hukum periodik. Sistem periodik modern. Sistem periodik modern disusun berdasarkan hukum periodik modern yang menyatakan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Itu sebabnya tabel unsur-unsur tersebut dinamai dengan tabel periodik. Sifat-sifat dalam SPU. Yang pertama ada jari-jari atom, yang kedua energi ionisasi, yang ketiga afinitas elektron. Jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Penjelasannya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, kulit atom bertambah, sehingga jari-jari atom juga ikut bertambah. Dari kiri ke kanan jumlah kulit tetap, tetapi muatan inti atau nomor atom dan jumlah elektron pada kulit bertambah. Hal tersebut mengakibatkan gaya tarik menarik antara inti dengan kulit elektron semakin besar, sehingga jari-jari atom makin kecil. Afinitas elektron. Afinitas elektron didefinisikan sebagai perubahan energi Kj per mol dari atom netral dalam fase gas ketika sebuah elektron ditambahkan ke atom yang membentuk negatif atau positif. Dengan kata lain, kemungkinan atom jika R atom lebih kecil menghasilkan interaksi semakin kuat, menghasilkan afinitas elektron semakin besar. Jika R atom menghasilkan interaksi semakin lemah, maka menghasilkan afinitas elektron semakin kecil. Selanjutnya, ikatan logam dan ikatan hidrogen. Definisi ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik menarik antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak dalam logam tersebut. Ciri-ciri. Yang pertama, atom-atom logam dapat diibaratkan seperti bola pingpong yang terjejal rapat satu sama lain. Yang kedua, atom logam mempunyai sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah untuk dilepaskan dan membentuk ion positif. Yang ketiga, mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebas sehingga elektron valensi logam mengalami delokalisasi. Struktur ikatan logam. Pola logam dalam bentuk kristal dapat dibedakan menjadi 4, yaitu simpel kubik atau kubus sederhana, yang kedua hexagonal crossback, yang ketiga center kubik atau kubus berpusat muka, yang terakhir body center kubik
atau sudut berpusat badan. Definisi ikatan hidrogen. Hidrogen adalah salah satu unsur kimia yang mudah terbakar. Di alam, hidrogen membentuk senyawa dengan oksigen membentuk air, gas yang keluar dari letusan gunung berapi yang mengandung hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang terbentuk antara molekul-molekul yang sangat polar dan mengandung atom hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom hidrogen dengan atom yang lain yang memiliki keelektronegatifan tinggi seperti F, N, dan O. Ada dua macam ikatan hidrogen, yaitu ikatan hidrogen antar molekul atau intermolekul. Yang kedua, ikatan hidrogen dalam molekul itu sendiri atau intramolekul. Ikatan hidrogen intramolekuler, yaitu ikatan hidrogen yang terjadi pada satu molekul atau dalam satu senyawa. Ikatan hidrogen intermolekuler, yaitu ikatan hidrogen yang terjadi pada molekul yang berbeda atau antar molekul. Contoh ikatan hidrogen yang pertama ada ikatan hidrogen dan sifat fisis, yang kedua ikatan hidrogen pada air, yang ketiga ikatan hidrogen pada makhluk hidup, yang keempat ikatan hidrogen dalam hidrogen fluorida, yang kelima ikatan hidrogen dalam molekul organik yang mengandung nitrogen, yang terakhir ikatan hidrogen pada alkohol. Selanjutnya, ikatan ion. Pada awal abad ke-19, Dalton mengungkapkan bahwa partikel terkecil dari materi adalah atom. Pada pertengahan abad ke-19, banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa banyak zat tidak disusun oleh atom, melainkan oleh partikel-partikel yang bermuatan yang disebut dengan ion. Ukuran partikel ini adalah sekitar ukuran atom dan molekul. Struktur kristal ionik. Ion biasanya disusun dalam struktur kristal reguler dengan bentuk bangun yang meminimalkan energi Kisi. Energi Kisi adalah penjumlahan dari interaksi semua situs dengan semua situs lainnya. Untuk ion berbentuk bola yang tak berpolarisasi, energi interaksi elektrostatik dapat dihitung hanya dari muatan dan jarak ion-ion tersebut. Dengan struktur kristal ideal, semua jarak antar penyusun memiliki ikatan geometris dengan jarak terkecil antar inti. Pembentukan ikatan ion. Ikatan ion terjadi karena atom-atom yang mempunyai energi ionisasi rendah akan melepaskan elektronnya dan membentuk ion positif. Elektron yang dilepaskan akan ditangkap oleh atom yang mempunyai afinitas elektron yang tinggi untuk membentuk ion negatif. Ion positif dan ion negatif yang terbentuk selanjutnya akan saling tarik-menarik dengan gaya elektrostatis membentuk senyawa yang netral. Jumlah ion negatif dan positif dalam senyawa yang terbentuk mempunyai perbandingan yang sedemikian rupa sehingga akan membentuk senyawa yang netral. Ciri-ciri ikatan ion. Yang pertama, terjadi pasangan antara atom unsur logam dengan unsur non-logam. Yang kedua, terjadi pasangan atom unsur yang mempunyai energi ionisasi rendah dengan atom unsur yang mempunyai afinitas elektron besar. Yang terakhir, terjadi karena perbedaan keelektronegatifan besar. Ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals merupakan ikatan yang dimiliki oleh gas-gas mulia yang mengalami proses kondensasi sehingga mengalami fasanya berubah
fase cair pada saat temperaturnya mencapai temperatur yang sangat rendah. Ikatan van der Waals merupakan ikatan yang lebih lemah jika dibandingkan dengan ikatan kovalen, ion, dan ikatan lokal. Faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals. Yang pertama, jumlah elektron dalam atom atau molekul. Yang kedua, bentuk molekul. Yang ketiga, kepoleran molekul. Yang keempat, kenaikan tinggi gas. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah jenis ikatan kimia yang saling Ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah jenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi di antara atom-atom yang berikatan. Singkatnya, stabilitas tarikan dan tolakan yang terbentuk di antara atom-atom ketika mempergunakan bersama elektron dikenal sebagai ikatan kovalen. Proses terbentuknya ikatan kovalen. Yang pertama, molekul CH4. Molekul CH4 terdiri dari satu atom C dan 4 atom H. Atom C dalam kurung Z sama dengan 1 dengan konfigurasi elektron 1 memerlukan satu elektron tambahan untuk mencapai konfigurasi Ne238 aturan Ohlet. Atom H sama dengan atom H dalam kurung H sama dengan 1 dengan konfigurasi elektron 1 memerlukan satu elektron tambahan untuk mencapai konfigurasi He2 aturan Duplet. Aturan Ohlet dan Duplet dapat dipenuhi apabila satu atom C tergabung dengan 4 atom H membentuk 4 ikatan kovalen CH. Tata cara penulisan struktur Lewis pada molekul adalah sebagai berikut. Yang pertama, tulis atom-atom yang terlibat. Yang kedua, beri lambang Lewis yang berbeda N untuk setiap atom. Yang ketiga, setiap tanda mewakili satu elektron yang ada pada kulit terluar atom tersebut. Yang keempat, atom yang mempunyai elektron berikatan paling banyak ditempatkan di tengah. Yang terakhir, seluruh elektron pada atom yang berikatan kovalen harus berjumlah 8 kecuali atom hidrogen. Jenis-jenis ikatan kovalen. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama sepasang elektron. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan yang terjadi karena setiap unsur menyumbangkan 2 elektron untuk digunakan bersama-sama dalam ikatan. Pada ikatan kovalen rangkap 2 ditunjukkan oleh garis rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan kovalen yang ditunjukkan oleh garis rangkap 3 yang artinya 3 pasang elektron ikatan, misalnya pembentukan gas nitrogen. Ikatan kovalen polar adalah ikatan yang terjadi dalam pasangan elektron yang dipakai bersama memihak atau mengutuk salah satu atom atau gugus atom. Ikatan kovalen non-polar adalah ikatan yang terjadi bila pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari atom yang sama sehingga memiliki elektronegativitas yang sama, misal O2, H2, Cl2, F2, dan N2. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terbentuk dari pemakaian pasangan elektron bersama yang berasal dari salah satu atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Contoh senyawa yang memiliki ikatan kovalen ini adalah HNO4, NH4Cl, SO3, dan H2SO4. Baiklah, demikian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.